izin ke ada keperluan untuk sementara yang kami lanjutkan apa yang sudah beliau sampaikan sebelumnya. Mari sama-sama kita haturkan hadiah musik untuk Sonif harga kitab Al-Hadiyah wa al-Hadiyah niyatin salihah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi kiram khususan musannif hadal kitab al-allamah Syekh Abdullah bin Husain bin Wahid bin Muhammad bin Hashim al-Ba'lawi rahimahullah. Syai'ulillahi ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wal-qismu tsani al-af'alu kasujudi lisanamin aw syamsin. Sampai situ kelas mulai makan mulai sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala man waqa'at minhu iddati al-'audu firaran fawran ila al-islami bil mukti bisyahadataini wal iqla'u atifun lil 'audu amma waqa'at bihi iddah wa yajibu alaihi an-nadamu ala ma sadara minhu wal azmu ala alla ya'uda li mislihi wa qadahu ma zatahu min wajibati syar'i fi tilka muddati fa in lam yatub wajabat al-istitabatihi wa la yuqbalu minhu illa al-islam aw al-qasmu wa yabtu biha sawmuhu wa tayammuhu wa nikahuhu qabla dukhul wa kadza ba'dahu illam ya'ud ila al-islami fil iddati fala yasihu 'aqdu nikahihi. Faslun yajibu ala man waqa'at minhu iddah, harus atas orang yang tergelincir minhu dari orang itu iddatun kemurtadan al-'audu kembali fawran sesegera mungkin ilal islami kepada Islam, masuk kembali ke dalam Islam bil mutki bisyahadataini, dengan cara melisahkan, mengucapkan bisyahadataini, dua kalimat syahadat. Wal iqlamu ini idhofat ke al-'audu, bukan idhofat ke al-islami, dari al-iqla'u, dan melepaskan diri al-waqidha yajibu ala man waqa'at minhu iddatu al-iqla'u amma waqa'at.
bihi, melepaskan diri dari segala hal, waqa'at bihi, yang tergelincir ia bihi, dengan sesuatu tersebut, tergelincir disebabkan karena hal itu orang itu tergelincir kepada kemurtadan. Jadi kalau kita pahami syaratnya ketika dia tergelincir kepada kemurtadan, untuk kembali kepada Islam syaratnya dua. Syarat yang pertama adalah apa? Al-audu fawran, sesegera mungkin. Kalau dia sadar, ternyata ucapan yang dia ucapkan secara tidak langsung, secara tidak sadar, bukan cuma kemaksiatan jatuhnya, bahkan muncul kepada tergelincir kepada kemurtadan. Setelah sadar langsung dia harus bertobat. Yang pertama dia harus al-audu fawran. Al-audu fawran, dia harus kembali secepat mungkin. Kembali kepada apa? Kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama. Tapi bukan karena paksa, karena sadar diri. Kemudian al-iqla', dia harus melepaskan diri. Dia harus kalau dia sadar, dia tidak akan mengulanginya lagi. Sadar kalau itu ucapan atau perbuatan atau itikat yang tidak baik yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka syarat yang kedua adalah al-iqla' wa amma waqa'at bihi al-iqla'. Kemudian yang selanjutnya ada 3. Yang ketiga, kita lanjutkan yang ketiganya, wa yajibu alaihi an-nadamu. Dia harus diwajibkan alaihi atas an-nadamu, penyesalan. Diwajibkan apa? Diwajibkan an-nadam, penyesalan. Ala ma sadar, atas apa yang sudah terjadi minhu, dari orang itu. Pertama dia harus ucap syahadat, kemudian yang kedua dia harus berlepas diri, melepaskan diri. Ternyata benar. Sadar diri, lepas diri, sadar diri kalau itu perbuatan salah. Kemudian yang ketiganya adalah apa? Menyesal. Mana dia tuh hilang. Mana yang sering hilang? Sekecil antum. Alama saudara minhu, an-nadam, menyesal atas apa yang sudah terjadi dari orang tersebut. Kemudian yang keempat, al-azmu ala an la ya'uda bimithlihi. Kemudian yang keempat adalah dia harus bertekad, azam, untuk ala an la ya'uda, untuk tidak kembali lagi melakukan apa? Bimithlihi, melakukan hal yang serupa. Dia harus menyesal bukan cuma sekedar menyesal perkataan aja, tapi dia harus berazam, harus bertekad, saya tidak akan melakukan ini lagi. Wa qadau madzatahu, dan mengqadha, membayar madzatahu, apapun yang sifatnya ibadah, kemudian zatahu, yang terlewat, min wajibatis syar'i, yaitu kewajiban syariat, fi tilkal muddati, dalam waktu itu. Jadi semasa dia ridha, murtad, misalnya dia murtadnya maghrib, maka kewajiban sholat maghrib selama dia murtad tidak melaksanakan sholat maghrib, maka harus diqadha kesalahan yang dia perbuat. Makanya semasa kemurtadan yang ibadah di dalamnya itu pada waktu dia murtad itu tidak dilaksanakan, maka wajib diqadha.
Jangan. Al-azmu yang dari motor tahu kewajiban syar'i fi tilkal muddati fa illam yatub. Jika dia tidak taubat, kekeh, kalau kata orang Betawi, sudah apa sombong itulah, dia tidak sadar diri kalau dia melakukan kesalahan, maka harus diingatkan. Illam yatub, kalau dia tidak bertobat, wajibat istitabatihi, maka wajib diajak, diminta untuk bertobat, diingatkan. Wala yuqbalu minhu, dan tidak akan diterima dari orang itu illa Islam, kecuali dia kembali awil qatlu, atau dibunuh. Ya, dihukum dalam Islam. Kalau murtad itu dibunuh. Ya, dibunuh. Orang negara yang menjalankan hukum syariat tidak boleh ada yang murtad. Kalau di Indonesia tidak, karena hukumnya bukan hukum Islam, bukan hukum positif, ya, hukumnya menggunakan hukum positif. Jadi kebebasan beragama dijunjung tinggi. Orang mempunyai kebebasan untuk memilih keyakinan dan agamanya masing-masing. Lalu di dalam hal yang dikhawatirkan ketika dia keluar dari Islam adalah menjelek-jelekan Islam, benci terhadap Islam, sehingga ada kekhawatiran dari luar setelah dia tahu mempelajari tentang Islam dan dipergunakan, dimanfaatkan apa yang menjadi kelemahan Islam menurut dia itu kelemahan Islam itu dijadikan senjata buat dia. Padahal mungkin saja itu menjadi sebuah kehancuran buat diri dia sendiri. Bukankah kita baru-baru ini ada kondisi, ada seorang mantan pendeta namanya siapa? Siapa ini? Ya, sekarang kabur ke Amerika. Dulu pernah di penjara di Indonesia karena kasusnya penistaan agama. Ya, pendeta Syaifuddin sekarang mau ditangkap udah kabur ke Inggris, ke Amerika. Iya, yang mengatakan kalau ada 300 ayat di dalam Al-Quran menghimbau kepada Kementerian Agama untuk menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran yang intinya menjadikan agama Islam itu agama teror. Katanya 300 tuntutannya 300 itu tadinya oriental, muslimta, tapi entah kenapa, makanya ini hal yang sangat hal yang sangat penting buat kita untuk menjaga keyakinan kita, jangan sampai tidak ini alhamdulillah menyambangi kita, jangan sampai menyambangi kita. Ya, itu. Jadinya hal yang dikhawatirkan itulah kenapa kemudian hukum kotor, hukum membunuh orang yang riddah, yang murtad karena dikhawatirkan menjadi musuh Islam itu dilaksanakan. Jadi kalau dia tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Islam setelah diingatkan, pilihannya cuma dua, mau masuk Islam kembali atau bunuh. Itu hukum yang hukum yang berlaku di kitab ini. Tapi kalau hukum di Indonesia, hukum positif yang disepakati, kebebasan beragama dijunjung tinggi, maka hukum ini tidak bisa serta-merta dilakukan. Ini ijtihad, sifatnya ijtihadi. Jadi kalau dihukum di Indonesia, jadi kalau ada sesuatu yang lebih mudarat dijalankan. Kalau kita ingin melaksanakan hukum tapi kemudian ada mudarat yang lebih besar yang dihasilkan dari pelaksanaan hukum itu, maka daripada menghasilkan kemudaratan yang lebih besar karena ingin mengambil manfaat yang kecil, lebih baik ditinggalkan. Apa itu kaidah fikihnya? Ya.
kelas 12 nih usul fikih. Ya, nanti ditelaah lagi. Jadi kalau seseorang ini biasanya berapa halaman satu kali kajian? 10? 10. Mana tadi tuh? Hilang lagi. Wala yuqbalu ilal Islam awil qatlu, maka tidak diterima dari orang itu kecuali dia masuk kembali kepada Islam atau dibunuh. Wa yabtulu biha, maka batal, tidak diterima dari orang itu saumuhu, puasanya, wa tayammumuhu, dan tayamumnya, wa nikahuhu, dan nikahnya, qabla dukhul. Tidak, jadi nikahnya batal sebelum dukhul. Nggak usah dijelasin dukhul itu gimana ya, nanti tanya sama guru fikih apa itu dukhul. Qabla dukhul, jadi sebelum melakukan malam pertama, sebelum permainan sepak bola terjadi, belum terjadinya gol, tidak terjadi gol, maka orang itu serta-merta rusak pernikahannya karena sebab riddah. Jadi kalau sudah permainan bola sudah dilaksanakan, maka murtadnya ditangguhkan. Kita lanjutkan. Wa kadza ba'dahu, dan demikian juga setelahnya, illam ya'ud ilal Islam, kalau dia tidak kembali kepada Islam fil iddah, pada masa iddah, wala yasihu aqdu nikahihi. Sebentar, ini kok dilanjutkan ke situ langsung. Illam ya'ud ilal Islam, kalau dia tidak kembali kepada Islam. Kalau dia semasa iddahnya dia kembali ke dalam Islam, maka pernikahannya itu masih sah. Jadi dia tidak harus melangsungkan pernikahan lagi. Tapi kalau riddahnya itu dia sudah sampai habis masa iddahnya, kalau sudah duhul kan masa iddahnya berapa bulan? 3 kali suci. 4 bulan 10 hari kalau sudah main bola. Ya, tunggu dulu. Kira-kira ini skornya dihitung atau enggak? Kalau main bola kemudian terjadi gol, kalau kata wasit ini misalnya offset. Sudah 4, jadi penentuan waktunya ini rapat dulu, ini wasitnya 4 bulan dulu rapat. Kalau ternyata golnya terjadi, bukan golnya terjadi, kalau dia kembali lagi gitulah, gol lah istilahnya. Kalau dia kembali lagi kepada Islam, sah, berarti nikahnya tetap dilaksanakan, tetap kembali lagi seperti semula. Tapi kalau misalnya dia riddahnya tidak kembali nih sampai iddahnya selesai, maka pernikahannya batal. Dan dia kalau masuk Islam setelah habis masa iddah, dia harus nikah lagi. Pernikahan seperti pernikahan baru lagi. Kalau dukhul, kalau sudah dukhul. Wala yasihu aqdun nikahihi, maka tidak sah akad nikahnya. Wa tahrumu zabhatuhu, dan diharamkan sembelihannya. Sembelihannya diharamkan. Jadi kalau dia, walaupun dia dengan embel-embel bismillah, dengan mengucapkan bismillah, tapi kalau dia sudah ketahuan riddah, murtad, dia tidak sembelihannya tidak halal. Kecuali jelas-jelas itu sembelihan ahlul kitab, misalnya koser. Konsep halalnya orang Yahudi kan koser. Ini perdebatan, apakah boleh orang muslim itu makan sembelihannya orang ahlul kitab pada masa sekarang. Kalau dalam Yahudi itu namanya kosher, kalau kita namanya halal. Kalau orang Yahudi apa? Kosher. Kalau orang Nasrani nggak tahu Nasrani apa konsepnya. Nah, kalau orang yang riddah ketahuan dia menyembelih hewan, dia tidak tobat, tidak mengucapkan syahadat kembali, maka sesembelihannya itu haram untuk dikonsumsi. Ya, haram untuk dikonsumsi. Wala yarithu wala yurathu, dia tidak mewariskan. Wala yurathu, dan tidak menerima waris. Jadi hukumnya hukum murtad. Kalau orang yang sudah keluar dari agama Islam, tidak kembali kepada Islam, maka ayahnya, kalau dia seorang ayah,
atau anaknya kalau ayahnya kalau dia seorang anak, atau anaknya kalau dia seorang ayah, anaknya tidak akan kalau dia wafat misalnya, maka hartanya tidak diwariskan kepada orang yang muslim, bapaknya misalnya, atau anaknya muslim. Misalnya tadi Saifuddin, pendeta Saifuddin, anaknya masih patuh, masih muslim, 2 anaknya laki-laki, masih tetap muslim taat menjadi seorang dai. Tinggal mendalami ilmu agama dan sekarang menjadi seorang dai. Jadi kalau berdasarkan hukum Islam, kalau pendeta Saifuddin ini wafat, maka harta warisannya tidak bisa, kalau berdasarkan hukum Islam, tidak bisa diwariskan kepada anaknya muslim. Kalau kita nggak tahu usia. Kalau anaknya, mudah-mudahan anaknya lebih panjang umur dari ayahnya. Kalau anaknya wafat duluan, ini contoh, nauzubillah. Jangan kesana lah. Itu kan hak orang lain. A dah, misalnya A murtad, kemudian punya anak B. A ini murtad, punya anak B, meninggal wafat duluan. Nah, dia tidak bisa mewariskan hartanya kepada anaknya yang murtad, kepada anaknya yang muslim. Atau ketika anaknya muslim wafat, punya harta benda yang banyak, maka harta bendanya tidak bisa diwariskan kepada ayahnya yang sudah murtad. Wala yarithu wala yurathu. Wala yusalla alaihi, dan ketika dia wafat tidak disolatkan. Jadi tidak diproses jenazahnya ini dengan proses yang lazimnya dilaksanakan oleh orang-orang Islam. Ada berapa tahapan proses? Ada 4. Yang pertama memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, kemudian menguburkan. Iya, menguburkan. Jadi 4 proses itu kalau dia murtad maka tidak boleh dilakukan. Ya, tidak sah untuk disolati, wala yugsalu, tidak sah, tidak boleh dimandikan secara Islam, wala yukfan, dan tidak boleh dikafani, wala yudfanu, dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslim. Wala yudfan, dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslim. Dibedakan kan biasanya makam muslim dengan makam non muslim lah, non muslim. Ya, sebab tata caranya juga beda. Kalau muslim kan dari arahnya dulu dah. Dari arahnya menghadap kiblat, tertatanya seperti itu. Kemudian kalau non muslim ada yang ada yang menghadap kemana aja. Kemudian ada yang dibakar, ada yang kalau Cina berarti kan tidak boleh dipendam, diletakkan di atas bumi kemudian ditutupi tanah. Maka pemakaman orang-orang Tionghoa biasanya lebih tinggi, sebab bukan dimakamkan tapi ditimbun. Itu cara-cara yang berbeda pada setiap agama. Jadi kalau dia muslim, kalau dia kufur misalnya, keluar dari Islam, kemudian dia tidak kembali kepada Islam, maka pemakamannya tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang-orang muslim. Harus dipisahkan, tergantung dia nanti murtadnya ke agama mana. Ya, agama mana. Waliyadzubillah. Wa maluhu fai'un, dan harta bendanya fai'un, menjadi milik orang Islam. Fai'un. Jadi fai'un. Nah, kalau perang itu ghanimah, tapi dalam hal ini namanya fai', harta milik umum, jadi dikembalikan kepada Baitul Mal. Itu tentang pembahasan tentang akidah dalam kitab Sulamut Taufik dari awal sampai akhir. Sebenarnya dalam kitab Sulamut Taufik ini ada beberapa beberapa cetakan. Kalau pernah baca di cetakan Timur Tengah, ada beberapa pasal yang hilang, yang tidak diklaim sebenarnya, diklaim sebagai redaksinya, diklaim sebagai tulisan dari musannif.
tulisan dari musonif. Jadi ada beda versi, ada beberapa teks yang hilang, ada beberapa teks yang hilang yang teksnya itu tentang tauhid, masih tentang tauhid. Jadi karena di sini ada beberapa versi di kitab Sulamut Taufik ini, siapa pengarangnya? Sulamut Taufik, Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'lawi. Nah, Ba'lawi. Yang kita pegang ini syarahnya, ini syarah Sulamut Taufik yang dikarang oleh ulama Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini boleh dibilang syarah yang pertama kali dicetak. Ini yang kalau cetakan Indonesia itu cetakan kedua. Cetakan pertama itu semasa ketika Syekh Nawawi Al-Bantani masih hidup. Jadi dicetak di Mesir. Cetakan Mesir sejaman dengan Syekh Nawawi Al-Bantaninya sendiri, yaitu sekitar tahun 1874 Masehi atau tahun 1291 Hijriah. Ini cetakan Mesir, nama percetakannya Al-Wahbiyah. Nah, itu cetakan ya. Kemudian cetakan yang keduanya, cetakan yang kita pegang ini, terbitan Indonesia. Terbitan Indonesia ini cetakan tahun 1939. Jadi masih zaman Belanda. Dan ini cetakan terbaik katanya berdasarkan editor, banyak tidak sedikit kesalahan yang ada pada kitab ini. Sedikit. Jadi ada versi cetak, ada versi tulis tangan. Jadi kalau versi cetaknya itu ada 3. Yang pertama terbitan Mesir, yang kedua ini yang kita pegang, terbitan Indonesia tahun 1930-an, 1939. Kemudian cetakan yang selanjutnya tanpa tanggal, itu hanya matanya saja. Jadi ini betulkah kitab Sulamut Taufik ini kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain Al-Ba'lawi? Betulkah ini teks yang betul-betul dikarang oleh beliau? Kalau kita lihat dari bukti otentiknya, tulisan tangan yang ditemukan, ya ini versi tulisan tangannya, ini ada beberapa versi. Ini ada tulisan tangan yang pertama ini tahun sejaman dengan penulisnya, tahun 1828. Ditulis di atas kertas 18 kali 24 cm. Ini letak naskahnya itu ada di perpustakaan Al-Ahqaf di Tarim, perpustakaan terbesar di Yaman, di kota Tarim, yang menyimpan beribu-ribu naskah kuno. Termasuk di dalamnya itu ada naskah yang berasal dari abad ke-7, dari abad ke-3 sampai ke-7 Hijriah. Masih abad-abad awal Hijriah naskahnya. Jadi dijaga betul. Bahkan naskah-naskah itu merupakan bukti sejarah yang otentik. Bukti sejarah. Jadi tulisan tangan beliau, tulisan tangan murid beliau mungkin yang sejaman dengan beliau itu ada di perpustakaan Al-Ahqaf. Dinomori, ada nomor-nomornya dan dijaga. Dan untuk biaya naskah yang dijaga di perpustakaan itu mahal. Dari mulai tata caranya, disimpan dalam suhu berapa derajat, kemudian cairannya juga. Sebab naskah kuno biasanya kertasnya itu agak lapuk. Di Indonesia juga punya naskah-naskah, dan di Indonesia itu naskahnya banyak, tidak kalah banyak dengan naskah Timur Tengah. Bahkan di surau-surau Sumatera Barat saja itu beratus-ratus. Dalam satu surau itu ditemukan ratusan naskah kuno yang belum terjamah, yang belum yang belum diteliti. Jadi kalau kalian nanti mau jadi sejarawan, berkutat dengan naskah-naskah kuno, ada namanya mata kuliah, mata pelajaran namanya filologi. Filologi itu kritik naskah. Jadi kita mempelajari naskah kuno, mulai dari jenis kertasnya, sebab dari jenis kertas kita bisa tahu kapan naskah itu dibuat. Ya, apakah menggunakan kertas Cina ataukah menggunakan kertas Eropa? Kalau kertas Eropa ditemukannya baru berapa tahun keberapa? Ada kertas Concord, ada kertas macam-macam. Itu dari tahunnya. Dan naskah di Indonesia itu banyak naskahnya.
Nah, karena kita lama diduduki oleh Belanda, naskah kita dibawa ke Belanda, banyak sekali naskah-naskah yang tersimpan di Leiden, Belanda, di London, Inggris, ya, dan itu terjaga dengan aman, ya, diurus sama mereka, sama perpustakaan-perpustakaan tersebut, diamankan. Sebab mereka dari awal tahu kita memang ketinggalan dalam hal paham atau melek terhadap sejarah, kita masih awam. Jadi kadangkala kertas-kertas yang dianggapnya udah lama dibakar. Padahal itu kalau buat sejarawan itu intan permata emas yang begitu berharga yang harus mereka teliti. Sebab pasti ada catatan-catatan. Ulama enggak ubahnya seperti kalian belajar di pesantren. Biasanya kalau lagi belajar kitab coret-coret seperti ini, ada gempa. Misalnya, nauzubillah min dzalik, ada gempa misalnya. Biasanya enggak nyari apa-apa. Yang dicari adalah pulpen, tulis sekarang tanggal hari ini terjadi gempa jam sekian ketika di ini. Jadi ada catatan-catatan pinggir kitab atau catatan-catatan yang ada di yang dia pegang itu kadangkala mencatat peristiwa-peristiwa penting yang tercatat. Kadangkala seperti itu. Makanya penting buat meneliti naskah. Termasuk naskah kitab yang sekarang kita pelajari ini, naskah awalnya ada. Jadi ada beberapa naskah ditulis oleh beberapa orang, termasuk jenis teksnya. Apakah teksnya itu naskhi, apakah teksnya itu jenisnya apa gitu. Ya, solusi apa diwani. Yaitu teks, jenis teksnya itu juga menjadi sebuah penelitian. Kapan teks naskhi itu ditemukan? Tahun berapa? Nah, itu menjadi objek penelitian teks. Maka teks yang kita pegang, kitab yang kita pegang ini bukannya kitab sembarangan. Jadi ini betul-betul teks yang dikarang oleh ulama besar yang lahir di kota Tarim. Ini udah diceritakan sama Ustadz Muntamar pastinya. Di Tarim, di negeri Yaman, negeri yang sebenarnya bisa boleh dibilang cikal bakal umat Islam di Indonesia, Islam Nusantara. Ada yang mengatakan teorinya datang dari Yaman, teori Arab. Jadi ada beberapa teori, ada teori Arab, ada teori India, ada teori Cina. Kalau teori Arab berarti datangnya dari, sebab buktinya Islam banyak disebarkan di Nusantara oleh para habaib yang datang dari Yaman, diaspora ke Yaman. Jadi ada seorang atau sayyid namanya Imam Ahmad Al-Muhajir yang kemudian datang ke Yaman, kemudian keturunan-keturunnya menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang sebelumnya Yaman itu banyak sekali dipenuhi penduduknya, itu banyak sekali yang bermazhab Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, bahkan ada yang Khawarij. Makanya ketika ada jamaah yang berasal dari Yaman berangkat haji, kemudian bertemu dengan Imam Al-Muhajir, kemudian mengadukan ingin sekali dikunjungi oleh Imam Muhajir supaya mengunjungi Yaman dan menyebarkan paham yang betul, membetulkan orang-orang yang berpemahaman salah, Khawarij, yang gampang mengkafirkan orang, gampang nyalah-nyalahin orang. Akhirnya Imam Al-Muhajir datanglah ke Yaman, ya, tepatnya ke Hadramaut. Apa itu Hadramaut artinya? Hadramaut. Yaitu nanti cari ceritanya. Ada yang katanya asalnya dari bahasa Yunani, ada yang asalnya dari bahasa Arab. Hadiru, menghadir, mendatangi kematian. Sebab di situ ada beberapa orang yang sangat berani, nggak boleh sembarangan di situ. Kalau sembarangan di situ itu terjaga, kota-kotanya terjaga. Kalau sembarangan di situ main-main, nggak boleh main-main. Nah, ulama-ulama yang ada di keturunan Imam Muhajir inilah yang kemudian banyak menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya Imam Muhajir itu kalau tahu ceritanya bukan orang Syiah. Jadi rutinitas yang kita jalankan, Maulid Rasulullah, kemudian Hadarat, itu kan ada yang mengkait-kaitkan ini identik dengan Syiah, katanya identik dengan Syiah. Padahal tentu saja memang tidak bisa dipungkiri
dalam maulid, dalam hadorot kita banyak menyebutkan Rasulullah dan keturunan-keturunannya. Tetapi itu tidak bisa serta-merta disamakan dengan rutinitas ibadah yang dijalankan oleh orang-orang Syiah. Sebab pangkalnya asalnya kita sudah tahu bahwa ini asalnya dari Hadramaut, asalnya dari Yaman, yang mana ulama-ulama di sana banyak menyebarkan paham-paham Ahlussunnah yang justru menepis paham-paham Syiah, paham-paham Syiah. Nah, itu ya. Jadi ini salah satu ulama Yaman yang sangat terkenal. Boleh dibilang ini kalau di Hijaz itu ada Ibnu Hajar, maka Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi ini adalah Ibnu Hajarnya Hadramaut. Ibnu Hajar itu ada berapa? Ada 3. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian siapa lagi Ibnu Hajar? Ada Ibnu Hajar. Ini di sini ada yang namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hasan. Oh iya, Ibnu Hasan. Mudah-mudahan jadi ulama besar. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama Mesir yang lahir di Mahallah. Nah, kemudian wafat di Mekah. Ini ulama Al-Azhar yang lama tinggal di Al-Azhar, kemudian pindah diaspora ke Mekah. Jadi Al-Makki itunya namanya di belakangnya Al-Makki. Ulama dari Al-Azhar Mesir. Kemudian ada lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia berasal dari Palestina. Tepatnya di kota Askelon, makanya namanya Asqalani. Kota Askelon itu letaknya di sebelah utara kota Gaza. Jadi sekarang sudah dikuasai sama Israel. Jadi di sebelah utara jalur Gaza itu ada kota namanya Askelon. Itu tempat kelahirannya Ibnu Hajar Asqalani. Makanya disebutnya Asqalani Askelon, Palestina. Ulama besar. Jadi pengarang kitab ini Sulamut Taufik, siapa itu? Al-Alamah Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir. Ini adalah ulama besar yang disebutkan dalam sebuah penelitian bahwa ada 7 ulama yang bernama Abdullah. Salah satunya adalah Abdullah bin Husain bin Thohir. Iya, ada 7 ulama perlu disebutkan. Namanya Al-Ibadalah As-Sab'ah. 7 Abdullah yang berasal dari Hadramaut, yang merupakan ulama yang sangat terkenal. Namanya yang pertama itu Sayyid Abdullah bin Abi Bakar Adid. Itu ada di kota Tarim. Kemudian Sayyid Abdullah bin Sa'ad bin Samir. Kemudian Sayyid Abdullah bin Ali bin Shihab. Ada Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya. Ada Sayyid Abdullah bin Husain Balfaqih. Ada Sayyid Abdullah bin Ahmad Basudan. Ada Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir. Ini pengarang kitab Sulamut Taufik. Nah, di antara 7 ulama tersebut ada 3 Sayyid Abdullah yang terkenal. Salah satunya adalah beliau ini yang mengarang kitab Sulamut Taufik. Nama beliau adalah Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir. Beliau adalah khol dari Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya, pengarang kitab pengarang kitab Sulamun Najah. Kalau kalian pernah belajar Sulamun Najah, kitab fikih, itu pengarangnya adalah Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya. Itu keponakan dari pengarang kitab ini, Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir. Dia punya kakak perempuan adalah ibunda dari Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya, pengarang kitab Sulamun Najah. Kitab Sulamun Najah. Baik, kita lanjutkan. Itu belajar naskah. Jadi ada mata kuliah yang jarang sekali dipelajari kalau kalian mau belajar tentang sejarah. Ada juga namanya ilmu filologi.
Dan ada dosen namanya Oman Fatur Rahman, beliau dosen di UIN Jakarta. Waktu anak kuliah di Stainu juga sempat bertemu dan diajar oleh beliau, dosen filologi yang sangat hebat lah, banyak sekali mengkaji tentang kitab-kitab, dan beliau menyatakan bahwa dari sekian banyak naskah yang dipelajari, yang diteliti, baru 1/5-nya. Jadi masih banyak naskah-naskah yang belum diteliti. Naskah Indonesia ya, bukan naskah Timur Tengah. Kita lanjutkan ke pasal selanjutnya. Jadi bab tentang akidah selesai. Kita masuk kepada bab fikih sekarang. Jadi kitab Sulamut Taufik ini terdiri dari 3 pembahasan pokok. Yang pertama, pembahasan pertama adalah masalah tauhid atau masalah akidah. Kemudian yang kedua adalah masalah fikih atau ubudiyah. Yang ketiga itu adalah masalah akhlak. Ya, ada masalah akhlak. Tadi halaman berapa? Hilang lagi. 19. 15. Faslun yajibu ala kulli mukallafin. Kita masuk kepada pembahasan tentang fikih. Faslun yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahu Allahu alaihi. Kita tidak boleh lebih dari jam 9:30. Sekarang jam berapa? 9:30. Sebentar lagi dah. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf. Mukallaf itu apa pengertiannya? Hah? Ya, mahkum bih. Orang yang dihukumi syariat, mahkum bih. Atau kalau dalam ininya bahasa lainnya aqilun baligun. Dalam usul fikihnya man huwa mukallaf. Al mukallafu huwa aqilun baligun. Akil balig, orang yang berakal dan orang yang balig. Yajibu ala kulli mukallafin ada'u, wajib, kita harkati aja dulu ya. Yajibu ala kulli mukallafin ada'u jami'i ma aujabahu Allahu alaihi. Wa yajibu alaihi an yu'addiyahu ala ma amarahu Allahu bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi wa yajtanibu mubtilatihi wa yajibu alaihi amruman ra'ahu tariku syai'in minha au ya'ti biha ala ghairi wajhiha wa yajibu alaihi qahruhu ala dzalika in qadara alaihi wa illa fayajibu alaihi al-inkaru biqalbihi in ajaza anil qahri wal amri wa dzalika ad'aful iman ay aqallu ma yalzamuhul insan indal ajzi wa yajibu tarku jami'il muharramat wa nahyu murtakibiha wa man'uhu qahran minha in qadara alaihi wa illa wajaba alaihi an yunkira dzalika biqalbihi wa mufaraqahu apa ini wa mufaraqatu maudhi'il ma'siyati wal haramu, itu titik tadi, wal haramu sekarang haram,
ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqabi wa wa'ada tarikahu bis sawabi. Faslun. Faslun yajibu ala kulli mukallafin. Fasal, wajib atas tiap-tiap mukallaf ada ujami ma aujabahullahu alaihi, apa menjalankan semua hal yang wajib, yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala alaihi atas man. Yajibu alaihi, wajib atas man, an yuaddiyahu, untuk melaksanakan ma aujabahullahu alaihi ala ma amarahullahu bihi. Ini pelan-pelan atau dicepetin biar cepat selesai? Yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas tiap-tiap mukallaf ada ujami'i, apa. Jadi fa'il dari yajibu, apa, melaksanakan, jami'i, semua, melaksanakan semua, ma aujabahullahu alaihi, semua hal, semua perkara, aujabahullahu, yang diharuskan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alaihi, atas tiap-tiap kulli mukallafin. Tadi balik ke sana, kulli mukallafin, wa yajibu alaihi, dan harus wajib, alaihi, atas kullu mukallafin, an yuaddiyahu, untuk melaksanakan ma aujabahullah ala ma amarahullahu bihi, sejalan dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bihi, dengan dia ma. Apa itu perintahnya? Yaitu minal ityan, untuk melaksanakan atau menunaikan kewajiban, bi arkanihi, untuk melaksanakannya atau menunaikannya, bi arkanihi, dengan rukun-rukun tadi, ma aujabahullah, wa syurutihi, dan syarat-syaratnya tadi, syarat-syarat ma aujabahullah, wa yajtanibu, dan menjauhkan mubtilatihi, yang membatalkan, semua yang membatalkan ma aujabahullahu alaihi, atau ma amarahullah juga boleh. Yajibu alaihi amruman, wajib alaihi atas kullu mukallafin, wajib apa? Amruman, apa perkara orang, ro'a, yang melihat, ia kullu mukallafin, hu, kepada orang itu. Di terjemahannya begini, enak gak? Dibalik-balik domirnya, atau terjemahan ke Indonesia, bahasa Indonesia aja. Ini kan yajibu alaihi, wajib alaihi atas atas kullu mukallafin, amruman, apa perkara orang, perkara individu, ro'a, yang ia lihat. Siapa yang melihat? Kullu mukallafin, yang di atas tuh. Melihat siapa? Hu, kepada man, kepada orang yang punya perkara. Apa yang ia lihat? Tarika syai'in, meninggalkan sesuatu, ya, meninggalkan sesuatu hal, minha, yang merupakan bagian dari apa ini? Dari ma aujabahullah. Tuh, jadi balik domir-domirnya nanti, kemana ini hu, kemana ini ha, kemana ini hi. Au ya'ti, au ya'ti biha, atau ia melaksanakan biha, dengan dengan melaksanakan ma aujabahullah, melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, ala ghairi wajiha, tetapi
tidak berdasarkan wajhiha, berdasarkan aturannya. Dia menjalankan tapi tidak sesuai aturan. Sholat maghrib dikurangin, atau sholat yang tadinya 5 waktu dikurangin jadi 3 waktu. Subuh yang susah, yang agak susah, sama asar dihilangin. Subuh sama asar nggak ada, jadi 3 waktu aja. Siang, maghrib, isya, zuhur, maghrib, isya. Asar sama subuh yang susah dilaksanakan tinggalin. Nggak boleh. Maka melaksanakannya tanpa aturan, maka harus diingatkan. Wa yajibu alaihi qahruhu, maka wajib atas orang mukallaf itu, apa wajib buat kita nih orang-orang mukallaf? Qahruhu, memaksanya, ala dzalika, atas memaksanya untuk melaksanakan kewajiban. In qadara alaihi, jika ia mampu, alaihi, atas ya qahruhu, kalau dia mampu untuk memaksanya. Wa illa, ay wa illa, dan kalau tidak, ay wa illa qadara, kalau tidak mampu, fayajibu alaihil inkar biqalbihi, maka wajib alaihi, atas siapa? Wajib atas kullu mukallaf tadi. Wajib apa? Al inkaru biqalbihi, inkar dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Man ra'a minkum munkaran fa illam yastati wa illam yastati wa dzalika ad'aful iman, wa dzalika ad'aful iman, dan itu hal tersebut adalah iman yang paling lemah. Ai aqallu ma yalzamul insan indal ajzi, atau hal yang paling minim, minimal, yang paling sedikit. Ma yalzamul insan, yang mampu dilakukan oleh manusia, indal ajzi, ketika dia lemah. Indal ajzi, ketika dia lemah. Wa yajibu tarku jami'il muharramat, dan wajib atas kullu mukallaf tarku jami'il muharramat, meninggalkan semua yang diharamkan. Wa nahyu murtakibiha, dan melarang orang-orang untuk melakukan kemaksiatan. Wa man'uhu, dan mencegahnya, qahron minha, dengan paksa dari kemaksiatan itu. In qadara alaihi, kalau dia mampu. Seperti tadi memerintahkan amar ma'ruf, untuk amar ma'ruf kalau mampu katakan, kalau tidak mampu maka ingkari. Karang maksiat, nahyu anil munkar, juga sama. Melarang orang-orang untuk melakukannya dan mencegah mereka dengan paksa kalau mampu. Wa illa, ay wa illa qadara, kalau ia tidak mampu, apa yang terjadi? Wajib alaihi, maka wajib alaihi atas kullu mukallaf an yunkira dzalika, mengingkari hal tersebut, biqalbihi, dengan hatinya. Wa mufaraqatu maudhi'il maksiyah, dan menjauhi tempat-tempat maksiat. Wajib menjauhi tempat-tempat maksiat, jangan coba dekat-dekat. Ini ucapan yang dikatakan oleh musannif yang usia kitabnya ini udah ratusan tahun, dari tahun 1800-an. Sekarang udah tahun 2000. Berarti berapa tahun tuh? 200 tahun ya? 200 tahun. Tapi masa-masa beliau sudah banyak ditemukan kemaksiatan, sudah banyak hal-hal yang melenceng yang disebutkan tadi, yang sebenarnya hal ini lebih banyak lagi kita temukan pada masa sekarang. Ini hal yang sudah diperingatkan oleh pengarang. Kemarin sudah disebutkan sama Ustadz Muntamar, ditemukan sekarang banyak sekali hal-hal yang melenceng.
Ya, perzinahan, hal-hal yang dianggap biasa, perzinahan, apalagi pencurian, pembunuhan, homoseksual, LGBT, jangan salah nih, itu sekarang udah jadi kampanye salah satu badan di PBB. Pernah baca seperti itu. Jadi sekarang ada kampanye pengurangan populasi manusia dengan cara menikahkan laki-laki dengan laki-laki, menikahkan perempuan dengan melegalkan pernikahan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Ini udah diperingatkan 200 abad sebelumnya. 200 abad. Iya, 2 abad ya, bukan 200 tahun atau 2 abad sebelumnya oleh Al-Alamah, pengarang kitab ini. Sudah diingatkan. Ini udah ya, wal haramu ma tawa'adahullahu murtakibahu, dan yang dimaksud dengan haram adalah sesuatu yang diperingatkan oleh Allah orang-orang yang melakukannya bil iqab, dengan siksaan, bahwa ada tarikahu, dan dijanjikan oleh Allah tarikahu kepada orang-orang yang meninggalkannya bisawabi, pahala dan dosa itu namanya sam'iyat, hal-hal yang gaib, yang tidak bisa dijangkau akal, tidak bisa dijangkau panca indera, tidak bisa dijangkau akal. Dosa bisa kelihatan? Enggak. Pahala bisa dipegang? Enggak. Tapi yang menjawabnya adalah keimanan kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.